Shalom Bapak Ibu, selamat berjumpa kembali dengan sukacita. Pada saat ini kita boleh datang kepada Tuhan. Kita mau bersyukur buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita melalui ibadah kita. Saya ajak kita berdiri bersama-sama. Mari kita tunduk kepala. Adapun pertolongan kita datangnya itu dari Tuhan yang menciptakan langit bumi serta segala isinya. Tuhan yang setia dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, tapi kekal untuk selama-lamanya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera dari Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta lawatan kuasa Roh Kudus curahkan atas kita sementara kita beribadah pada saat ini. Amin. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur kepadamu karena Tuhan baik dan sangat baik dalam kehidupan kami. Dan pagi ini kami boleh datang di hadapan-Mu hendak bersyukur, menyembah Tuhan dan mendengarkan suara-Mu. Kami mohon lawatan Tuhan tercurah atas kami. Engkau mengurapi anak-anak-Mu yang melayani, hamba-hamba-Mu Tuhan akan pakai sehingga sungguh-sungguh boleh menjadi alat yang luar biasa di tangan Tuhan. Demikian juga untuk seluruh jemaat, Kau tahu kebutuhan pergumulan mereka. Tuhan juga yang menjadi pertolongan. Curahkan kuasa-Mu di tengah-tengah kami sehingga setiap kami boleh merasakan kehadiran Tuhan dan perjumpaan pribadi bersama dengan Engkau. Apabila ada intervensi roh jahat, kuasa kegelapan dalam ibadah ini, kami mau tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar Roh Kudus bekerja memenuhi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Senang di pagi hari ini kita bisa berkumpul kembali. Kita mau menyembah Dia, kita mau meninggikan nama Tuhan. Kita mau belajar satu lagu baru yang mengatakan walaupun kita gak ngerti apa rencana Tuhan, tapi Dia selalu setia bersama kita. Biarlah kita menyerahkan hidup kita ke dalam tangannya, karena kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah gagal. Rencananya tidak pernah gagal untuk kita. Haleluya Yesus. Ajarku mengerti saat jalanmu tak bisa kulihat, Kau tetap setia. Hidupku ada di dalam tanganmu.
Dengan iman kami ya Bapa, kami mau percaya Engkau adalah Tuhan yang setia. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji. Amin Yesus. Untuk selamanya imanku berkata, kita mau katakan sekali lagi dengan kesungguhan hati kita, Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal, Tuhan tak pernah gagal, sanggup janji setiamu untuk imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Haleluya, haleluya Yesus. Kami tahu ya Bapa, karena rencanamu tidak pernah gagal untuk hidup kami ya Bapa. Engkau adalah Tuhan yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami ya Bapa. Terus ajar kami untuk mengerti setiap rencanamu ya Bapa. Kami mau terus menyerahkan hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu Yesus. Tuhan, kiranya Kau layakkan kami untuk memuji muliakan nama-Mu di tempat ini Yesus. Kuasailah tempat ini ya Bapa. Kiranya Engkau menjamah setiap hati kami. Kami mau serahkan kebaktian ini hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Masih tetap bangkit berdiri. Kita mau memuji Dia, kita mau meninggikan namanya. Kita mau mengatakan hati kita percaya kepada Tuhan. Walaupun bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, tapi kita mau terus setia kepada Tuhan. Amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota. Kita mau katakan sekali lagi, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan.
dia, kita mau katakan masa lalu kita telah dibasuh oleh darah Tuhan. Jadi kita mau berlari terus ke depan. Masa laluku telah dibasuh darah-Mu, semua gagalku telah ditebus oleh-Mu. Mengenal-Mu itulah dari segalanya, tinggal dalam-Mu itu kebanggaanku. Ku berlari menuju harapan di depanku. Ku lupakan semua yang di belakangku. Ku mengarah kepada apa yang di depanku. Ku menuju kemenangan yang dari-Mu. Masa laluku telah dibasuh darah-Mu, semua gagalku telah ditebus oleh-Mu. Mengenal-Mu itu lebih dari segalanya, tinggal dalam-Mu itu kebanggaanku. Ku berlari menuju harapan di depanku. Ku lupakan semua yang di belakangku. Ku mengarah kepada apa yang di depanku. Ku menuju kemenangan yang dari. Ku berlari menuju harapan di depanku. Ku lupakan semua yang di belakangku. Ku mengarah kepada apa yang di depanku. Ku menuju kemenangan yang dari-Mu. Ku menuju kemenangan yang dari-Mu. Jemaat boleh silakan duduk kembali. Dengan iman kita mau katakan apa yang tidak mungkin bagi manusia itu pasti mungkin bagi Tuhan, dan kita ada di pihak Tuhan. Haleluya. Tak mungkin bagi manusia, tapi itu pasti bagi-Mu. Tak layak di mata manusia, namun berharga bagi-Mu. Tuhan yang menjamin hidupku ada di pihakku. Ku tak akan pernah goyah, sebab aku lebih dari pemenang. Dengan imanku ku lihat nyata janji-janji-Mu. Dengan imanku ku terima jawaban doaku. Datang dari setiap harapanku, hanyalah iman kepadamu. Dengan imanku kau perhitungkan hidupku.
imanku, ku terima jawaban doaku. Dasar dari setiap harapanku hanyalah iman kepadamu. Dengan imanku kau perhitungkan hidupku. Dengan imanku ku lihat nyata janji-janjimu. Dengan imanku ku terima jawaban doaku. Dasar dari setiap harapanku hanyalah iman kepadamu. Dengan imanku kau perhitungkan hidupku. Dengan imanku kau perhitungkan hidupku. Dengan imanku kau perhitungkan hidupku. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk menerima kebenarannya. Tuhan adalah Tuhan yang besar. Kita hidup karena kita percaya Dia yang berjanji selalu setia. Kita mau menaruh harapan kita di dalamnya. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia.
Betapa kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Tuhan yang menjadi pertolongan bagi kami. Dan kami percaya bahwa apabila kami senantiasa hidup dalam iman kepada Tuhan, maka kami akan terus mengalami kemenangan demi kemenangan, dan kami mampu melewati setiap tantangan, pergumulan, dan beban hidup yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan, kini saatnya kami akan merenungkan sebagian firman-Mu. Mari Tuhan Kau berbicara kepada kami. Urapi hamba-Mu, pakai bibir mulutnya supaya setiap apa yang disampaikan itu berasal daripada Tuhan. Urapi juga untuk semua jemaat yang mendengarkan, sehingga firman ini boleh menjadi teguran, nasihat, dan tuntunan bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan. Mari kita bersama-sama Alkitab kita. Pembacaan kita pada kesempatan ini saya ambil dari Daniel pasal yang ketiga, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-30. Daniel pasal yang ketiga, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-30. Tetapi kita tidak akan membaca semuanya, kita hanya akan membaca ayat 1 sampai dengan yang kedua. Setelah itu nanti ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-23. Daniel pasal 3 ayat 1 sampai 2, lalu ayat 17 sampai dengan ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-23. Saya akan membaca ayat 1, Bapak Ibu akan membaca ayat 2, kita akan membacanya secara bergantian. Judul dari perikop ini adalah perapian yang menyala-nyala. Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta yang didirikannya di dataran Dura di wilayah Babel. Ayat yang ke-16, lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya dititahkannya untuk mengikat Sadrak, Mesak, dan Abednego dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Karena titah raja itu keras, dipanaskannyalah lah perapian itu dengan luar biasa, sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego itu ke atas. Terima kasih. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih dalam Tuhan, pagi ini pembahasan kita adalah hanya karena iman. Nah, kalau berbicara tentang iman, maka iman yang benar itu harus selalu bersinggungan dengan realita hidup yang kita hadapi. Apakah itu menyenangkan ataupun tidak menyenangkan, tetapi justru kita melihat bagaimana seseorang hidup beriman. Dengan memperhatikan pembacaan kita pada kesempatan ini, maka kita dapat menemukan bahwa kisah ini merupakan kisah yang sangat inspiratif, yang tetap menjadi pedoman, pelajaran berharga dalam kehidupan setiap orang percaya. Apa yang mereka lakukan
ini merupakan cerminan dari respon iman yang luar biasa kepada Tuhan. Sebab kalau kita memperhatikan pembacaan ini, Alkitab mencatat bahwa ketika Nebukadnezar yang berkuasa di zaman Babel pada waktu itu, karena pada zaman itu Babel adalah satu penguasa yang begitu luar biasa yang ditakuti oleh raja-raja. Pada zaman itu dia membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta yang didirikannya di daerah Dura di wilayah Babel. Tentu kalau berbicara tentang membangun satu patung ataupun monumen, itu biasanya berbicara tentang kebanggaan dan harga diri seseorang, di mana seseorang itu menginginkan ataupun mungkin mengharapkan satu pengakuan dari apa yang dilakukan ataupun apa yang sedang dikerjakan pada waktu itu. Namun yang sangat mengagetkan adalah ternyata bukan hanya sekedar pembangunan patung yang bernilai tinggi ataupun mungkin membawa satu pemikiran seseorang ataupun ide seseorang yang dituangkan dalam benda-benda seni, tetapi justru dia memberikan satu titah ataupun perintah supaya setiap orang yang berada di bawah kekuasaannya harus menyembah patung tersebut. Tidak terkecuali apakah mereka orang-orang Babel sendiri ataupun asli ataupun pribumi, ataupun mereka yang berada dari luar Babel sendiri. Dan ternyata ketika Mesak, Sadrak dan Abednego mendengarkan titah ini, mereka membuat satu keputusan dan jawaban yang mungkin hal itu akan menimbulkan konsekuensi dan resiko yang sangat besar dalam kehidupan mereka. Kenapa demikian? Karena pada zaman itu seorang raja yang berkuasa, dialah yang menentukan kehidupan rakyatnya. Bahkan hidup dan mati rakyatnya itu ditentukan oleh seorang raja, karena memang dia punya otoritas, dia punya kuasa untuk hal itu. Jadi ketika seorang raja membuat satu titah ataupun perintah, ini barangkali minta tolong saya dikecilin dikit, agak kurang nyaman. Ketika dibuat satu perintah, maka tidak ada seorang pun yang boleh menolak ataupun berkata tidak untuk apa yang diperintahkan. Tetapi apa yang dilakukan oleh ketiga orang ini? Kita tahu bahwa pada zaman itu orang Israel dibuang ke Babel. Berapa lama? 70 tahun. Kenapa mereka dibuang ke Babel? Karena mereka tidak taat kepada Tuhan. Mereka juga dibuang ke Babel karena mereka mengikuti ilah-ilah yang lain, menyembah ilah-ilah yang lain, dan mereka lupa beribadah kepada Tuhan, dan mereka tidak lagi percaya kepada Tuhan, sehingga oleh karena dosa dan kejahatan mereka, akhirnya mereka harus dibuang ke dalam pembuangan. Dan Mesak, Sadrak dan Abednego merupakan kelompok dari orang yang dibuang tersebut. Dan ternyata mereka adalah orang-orang yang sangat pandai, orang-orang pilihan yang dipilih oleh raja untuk masuk dalam jajaran kepemimpinannya. Dan ketika mereka mendengarkan hal itu, apa yang mereka katakan? Dalam ayat yang ke 16, 17 dan 18. Lalu Sadrak, Mesak dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Ini saya kira perkataan kalau dilihat secara umum ini kurang ajar. Kenapa kurang ajar? Bukankah mereka hidup dalam belas kasihan raja? Bukankah mereka juga adalah pegawai raja? Bukankah mereka juga adalah orang-orang buangan yang sekarang diberikan kepercayaan, sekarang mereka diberikan jabatan di lingkungan kekuasaan raja, dan seharusnya mereka adalah budak-budak yang memiliki kehidupan yang tidak layak, tidak punya masa depan, tidak punya pengharapan dalam kehidupan mereka. Tetapi ketika raja memberikan titah ini, mereka memberikan jawaban yang menurut kalangan umum barangkali sangat tidak pantas dan kurang ajar. Kenapa? Karena jawaban ini sangat ekstrim. Mereka berkata, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Coba kita bayangkan kalau kita sedang berbicara kepada
seseorang teman saja, lalu kita berkata kepada dia begini, ngapain gue jawab loh, nggak ada guna. Ini kan sama ya, nggak ada guna gue lah jawab loh. Itu artinya, emang siapa loh? Emang apa gunanya lo buat saya? Ataupun emang gue anggap loh? Peduli amat. Apalagi seorang atasan, seorang yang berkuasa. Coba kalau saya bertanya kepada Christian di kantor, lalu kemudian CEO-nya datang kepada Christian, lalu Christian menjawab begini, maaf Pak, ini masih ada kata maaf Pak, nggak ada gunanya Pak, saya jawab ke Bapak. Mungkin saya berkata, emang siapa lo? Pergi sekarang. Nggak tahu diri lo ya, lo kerja sama gua, lo dapat gaji dari saya tidak mau lihat lagi muka kamu. Pasti akan berkata seperti itu kan. Dan ini merupakan satu kalimat dan pernyataan yang berani yang dikuapkan oleh ketiga orang ini. Jawaban yang mereka berikan ini sangatlah ekstrim dan sangat beresiko. Karena mereka memberikan jawaban penolakan secara mentah-mentah terhadap raja yang berkuasa pada waktu itu. Kalimat ini bukan kalimat yang diucapkan secara acak atau serampangan tanpa berpikir panjang oleh karena dalam kondisi terdesak. Biasanya kan kalau orang dalam kondisi terdesak ataupun dalam kondisi terjepit, maka asal jawab. Ataupun mungkin istilah sekarang asal bunyi lah, yang penting dijawab gitu. Tetapi ini bukan didasarkan kepada kondisi terdesak ataupun mereka terjepit ataupun mereka tidak lagi bisa berpikir secara logika, secara akal. Tetapi ini tentu didasarkan kepada pengalaman hidup. Sebab kalau kita memperhatikan dalam pasal yang pertama, ketika mereka masuk dalam pendidikan untuk menjadi orang-orang kepercayaan raja, mereka pun ternyata sudah menghadapi ujian iman, terkhususnya menyangkut masalah makan dan minum dalam pasal yang pertama. Dan pada waktu itu mereka disediakan makanan dan minuman yang disediakan juga untuk raja, dan mereka harus makan dan minum itu. Tetapi mereka mengatakan, kami tidak mau menajiskan diri dengan makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala. Dikatakan lebih baik kami hanya makan sayur-sayuran saja. Kita akan lihat bagaimana Tuhan akan memelihara kami. Dan saya kira ketika mereka diperhadapkan dengan situasi dalam kisah ini, itu bukan merupakan permulaan dari perjalanan iman mereka. Tetapi ini merupakan satu proses yang terus menerus mereka lalui dalam kehidupan mereka. Bukankah Tuhan menyertai mereka? Bukankah mereka percaya kepada Tuhan? Bukankah Tuhan itu berkuasa? Kadang-kadang kan banyak orang berpikir bahwa ketika kita hidup dalam persekutuan dengan Tuhan, ketika kita hidup dalam iman kepada Tuhan, maka kita akan terbebas dari masalah, pergumulan, dan beban hidup. Ternyata kalau kita memperhatikan dalam tokoh-tokoh kehidupan para orang-orang beriman di dalam Alkitab, justru mereka terus mengalami proses demi proses dalam perjalanan iman mereka, sehingga mereka semakin hari semakin kuat dan semakin tangguh di dalam iman mereka kepada Tuhan. Jadi keliru kalau ada orang yang mengatakan kalau kita ikut Tuhan maka semua permasalahan akan disingkirkan, semua masalah akan menjauh dari kita. Tetapi justru seharusnya ketika kita meyakini bahwa kita percaya kepada Tuhan, maka kita sedang masuk ke dalam sekolah iman, dalam membentuk proses kehidupan iman kita, maka kita akan diperhadapkan situasi yang sulit ataupun yang menyenangkan, dan justru di situ kita akan terus diuji dalam keyakinan iman kita kepada Tuhan. Tetapi yang harus diperhatikan adalah bagaimana Tuhan akhirnya memampukan kita dan menolong kita sehingga kita mampu melewatinya. Bukan Tuhan mau menyingkirkan, tetapi bagaimana Tuhan memberikan kemampuan kepada kita untuk menghadapi setiap masalah dan persoalan tersebut. Nah, dari perikop ini kita belajar bahwa sesungguhnya ketika kita hidup di dalam iman, maka kita akan terus mengalami ujian untuk menuju kedewasaan, dan bukan hanya itu saja, Tuhan akan memberikan kemampuan kepada kita untuk menghadapinya. Nah, kita akan belajar ada 4 poin
bagaimana sebenarnya kalau seseorang itu hidup dalam iman, ya. Hanya karena iman. Yang pertama, ketika mereka diperhadapkan dengan situasi ini, maka mereka menyerahkan seluruh kendali hidup mereka ke dalam otoritas Tuhan. Itu yang pertama. Ketika mereka diperhadapkan dengan situasi ini, mereka menyerahkan seluruh kendali hidup mereka bahwa ke dalam otoritas Tuhan. Secara manusia, kendali hidup Sadrak, Mesak, dan Abednego pada saat itu berada di bawah kendali dan otoritas dari Raja Nebukadnezar. Karena memang mereka adalah anak buah. Apalagi mereka punya latar belakang anak-anak buangan yang diberikan kesempatan dan kepercayaan memiliki kekuasaan, pekerjaan yang baik dalam kerajaan Nebukadnezar. Dan kekuasaan seorang raja pada saat itu sangatlah besar. Bahkan seperti yang saya katakan tadi, dapat menentukan hidup atau mati seseorang. Ya tentu memang hidup atau mati seseorang itu kan ada di tangan Tuhan, dalam kendali Tuhan. Tetapi raja biasanya punya otoritas untuk memutuskan apa yang harus dilakukan terhadap rakyatnya. Nah, sebagai orang-orang yang sebenarnya tidak mendapat tempat dalam kerajaan, karena mereka adalah orang-orang buangan dan tawanan, ternyata status mereka tidak menggoyahkan iman mereka. Ya, status mereka pada zaman itu tidak menggoyahkan iman mereka. Mereka justru, kalau kita perhatikan di sini, tidak peduli dengan otoritas raja, tidak peduli dengan kekuasaan raja, tidak peduli dengan apa yang akan terjadi dalam kehidupan mereka. Tetapi justru mereka mempercayakan seluruh kendali hidup mereka ke dalam tangan kuasa Tuhan. Coba kita perhatikan Bapak Ibu, ayat yang ke-17. Kita melihat intisari dari dua ayat ini. Firman Tuhan berkata, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Jadi kalau kita memperhatikan dua ayat ini, maka kita melihat di sini bahwa keyakinan mereka, kepercayaan mereka, iman mereka tidak membuat mereka menjadi jumawa. Tidak membuat mereka terlalu percaya berlebihan. Tidak membuat mereka gegabah dalam membuat satu pernyataan. Kenapa? Karena di sini mereka tidak memaksa Tuhan untuk berkata bahwa Tuhan pasti akan melepaskan kami. Tidak berkata seperti itu. Mereka juga tidak mencobai Tuhan. Tetapi justru mereka berkata bahwa jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, ia akan melepaskan kami. Artinya, kalau sampai saya menggunakan kalimat yang lain, kalau Tuhan berkehendak, kalau Tuhan mau, maka dia akan melepaskan kami. Dia akan membebaskan kami. Kami percaya akan hal itu. Tetapi, nah, seandainya pun Tuhan tidak berkehendak, seandainya pun Tuhan tidak mau, seandainya pun Tuhan harus membiarkan kami seperti ini, maka dia katakan, kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Nah, kita melihat di sini seolah-olah ada kontradiksi. Tetapi ini bukan kontradiksi. Kalau kita memperhatikan kalimat ini, itu artinya gini, terserah sama Tuhan. Kita percaya Tuhan akan lakukan yang terbaik. Dan seluruh kendali kehidupan kami serahkan kepada Tuhan. Kalau Tuhan mau, itu hal kecil. Itu perkara yang mudah buat dia untuk melepaskan kami. Tetapi kalau Tuhan juga tidak mau melepaskan kami, ya sudah, nggak apa-apa. Kami tetap akan siap menanggung resiko apa yang harus kami terima dari Raja. Dan kami tidak akan pernah menyembah dewa Tuanku. Dan ini sesuatu yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Saya memperhatikan Bapak Ibu beberapa KKR. Kadang-kadang saya melihat sesuatu yang aneh Bapak Ibu. KKR khususnya di Afrika. Saya nggak ngerti apa yang mereka lakukan. Tetapi saya melihat bahwa seringkali mereka mengklaim bahkan seolah-olah memaksa Tuhan untuk memenuhi apa yang mereka mau. Ya, seolah-olah mereka hendak memaksa
bahwa apa yang mereka inginkan pada waktu itu, apa yang mereka mau, Tuhan pasti akan lakukan. Dan ini sangat ironis. Itu artinya bahwa Tuhan mau mendikte mereka untuk melakukan apapun yang mereka mau. Melalui doa-doa mereka, melalui perkataan-perkataan mereka, melalui apa yang mereka lakukan. Tapi kita melihat di sini bagaimana ketiga orang ini tidak memaksa Tuhan, tidak mengatakan Tuhan pasti akan melepaskan kami. Tidak juga mengatakan bahwa kami akan lepas dari sini. Tetapi justru mereka siap menghadapi resiko. Kalau Tuhan mau, maka Tuhan sanggup melepaskan. Kalau Tuhan juga tidak mau, maka kami tidak akan mau menyembah. Dan sebenarnya yang mendapat penekanan utama di sini adalah apapun yang terjadi, kami tetap akan setia kepada Tuhan. Nah, ini sebenarnya inti dari pembicaraan ini. Apapun yang terjadi, Tuhan membebaskan kami dari sini atau membiarkan kami mati di sini, kami tetap mengutamakan Tuhan dan percaya kepada Tuhan karena kendali hidup kami ada di tangan Tuhan. Jadi meskipun dia membuat kalimat yang panjang ini, sebenarnya yang intinya adalah Tuhan yang terutama, Tuhan yang terbaik, dan hidup kami itu tidak ada artinya apa-apa. Tuhanlah yang mengendalikan kehidupan kami. Kalau Tuhan mau, maka Tuhan akan melepaskan kami. Kalau Tuhan tidak berkehendak, kami akan tetap berada di situ dan kami akan binasa. Tetapi bagi kami, ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kalau kami hidup, maka kami harus memberi buah. Tetapi kalau saya mati, itu artinya bahwa saya bertemu dengan Tuhan di sorga. Tapi mana yang harus kupilih? Kalau boleh memilih, aku tetap hidup bersama-sama dengan kamu dan untuk kamu, supaya Injil diberitakan. Dan Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan, justru saya pikir kita belajar dari ungkapan mereka ini bahwa sebenarnya kita tidak bisa mendikte Tuhan, tidak bisa memaksa Tuhan untuk melakukan apa yang kita mau. Dan orang yang seperti itu biasanya akan lebih berbahagia. Betul ya? Orang yang seperti itu akan berbahagia. Kenapa? Karena kita tidak memaksakan apa yang kita mau. Karena kalau kita memaksakan apa yang kita mau, Tuhan saya mau ini, Tuhan saya mau ini, Tuhan. Ketika itu tidak terjadi, pasti kita akan kecewa. Tetapi justru ketika kita siap menanggung resiko apapun juga, ada pertolongan Tuhan pada saat itu ataupun tidak, dan jenis apapun pertolongan Tuhan, saya sudah siap. Kalau saya boleh berpikir gini, kalau kita misalnya sedang sakit kita itu sudah berat. Lalu kemudian kalau boleh tawar-menawar gini, Tuhan saya mau sembuh. Saya mau dibebaskan dari masalah ini. Saya mau dilepaskan dari masalah ini Tuhan. Tetapi kalaupun Tuhan tidak sembuhkan, saya siap tetap setia kepada Tuhan. Dan kadang-kadang Bapak Ibu, apa yang terjadi justru di luar bayangan kita. Saya hari Kamis yang lalu baru pulang dari Semarang Bapak Ibu. Saya tidak ngomong kepada majelis secara keseluruhan juga. Jadi saya lupa hari Selasa. Saya baru pulang hari Minggu malam dari Bandung pelayanan. Lalu hari Senin itu istri saya bilang katanya istrinya Kak Yairus sakit. Coba dihubungin. Tapi saya karena sibuk, karena capek juga, saya belum hubungin. Lalu ketika saya bangun pagi Bapak Ibu hari Selasa jam 5.30, tiba-tiba telepon masuk dari Klaten. Istri pendeta Yairus meninggal. Kaget saya Bapak Ibu. Lalu saya telepon, tahu ya pendeta Yairus ya. Dia 17 tahun menjadi sekum gereja Isa Sinode Gereja Isa Al-Masih. Saya tanya, sebenarnya apa yang terjadi? Dia bilang begini, saya harusnya khotbah. Hari Sabtu itu kami ke Semarang karena saya khotbah 4 kali di gereja Isa Al-Masih Dr. Cipto. Dan ibu itu pergi reuni dengan teman-temannya, sehat. Tapi ketika pulang dadanya mulai sesak. Lalu saya bawa ke rumah sakit, ternyata kondisinya semakin parah dan masuk ruang ICU. Dan didiagnosa serangan jantung. Setelah itu hari Minggu pagi saya ngomong, dia bilang, saya boleh pelayanan 2 sesi saja, tapi sudah pakai selang oksigen. Lalu dia berkata, ibu ini berkata, boleh dengan mengangguk. Lalu dia pelayanan 2 kebaktian, setelah itu balik. Dan didampingi dan jam 5 pagi dipanggil Tuhan.
Bukankah kita sebagai orang percaya mengharapkan dia masih hidup? Apalagi dia pelayanan pada hari itu juga. Bukankah berhak untuk meminta kepada Tuhan? Tetapi toh sebagai manusia kita tidak berdaya apapun juga. Dan ketika kita berkata bahwa kehendak-Mu yang jadi dan kehidupan kita ini berada di dalam kendali dan otoritas Tuhan, maka kita akan menghadapi itu dengan kuat. Jangan berpikir tidak kehilangan. Saya sedikit tidak setuju dengan salah satu pengkhotbah pada waktu itu. Jadi bercerita begini. Ada pengkhotbah, lalu kemudian dia khotbah bercerita, dia ngambil dari pengkhotbah mengatakan bahwa untuk segala sesuatu ada waktunya. Lalu dia bilang intinya gini, pada waktu bapak saya meninggal, saya tidak sedih. Saya tidak sedih. Pada waktu suami saya meninggal, saya tidak sedih. Dalam hati saya, ini tidak manusiawi. Betul. Masa sih, jangankan kita ditinggal selamanya, pergi perpisahan aja kita sementara, kita sedih. Apalagi kita tidak bertemu lagi selamanya. Apakah kemudian kita tidak sedih? Dan apalagi waktu saya telepon dengan Pak Yairus, ya tentu saya tahu dia menangis. Dan ketika pun sampai di sana saya peluk, dia pun menangis. Itu manusiawi, hal yang wajar. Tetapi yang penting di sini adalah apapun yang terjadi, kalau itu berada di dalam kendali Tuhan, kekuasaan Tuhan, maka setiap orang yang menghadapi situasi yang sulit seperti ini, mereka akan lebih lega, mereka akan lebih berbahagia, mereka rela menghadapi segala sesuatu itu karena mereka menyerahkan seluruh kendali hidup mereka kepada Tuhan. Yang kedua, belajar dari kisah ini, hidup hanya oleh iman itu berarti bahwa menolak untuk berkompromi dengan dosa. Menolak untuk berkompromi dengan dosa. Mesak, Sadrak dan Abednego tahu betul dan sadar bahwa menyembah patung buatan tangan manusia merupakan kekejian di mata Tuhan. Itu tentu didasarkan kepada keyakinan dan pemahaman mereka belajar dari perintah 1 dan 2 dalam hukum Taurat. Yang pertama adalah jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Yang kedua adalah jangan membuat patung dan menyembahnya. Nah, mereka diajar sejak kecil untuk percaya kepada Tuhan, tidak boleh menyembah buatan tangan manusia, tidak boleh menyembah dewa, tidak boleh menyembah patung. Namun di sisi lain, kalau mereka tidak mengikuti titah raja, itu akan berdampak pada resiko yang sangat besar terhadap seluruh kehidupan dan pekerjaan mereka. Tetapi di balik itu, mereka sungguh-sungguh sadar bahwa Tuhan sangat membenci dosa sehingga mereka tidak boleh berkompromi dengan dosa. Tidak berkompromi dengan dosa itu artinya bahwa menjaga kekudusan hidup dengan tidak dicemari oleh dosa. Dan itu sebabnya meskipun tidak ada orang yang tahu, meskipun mereka dalam kondisi terjepit, meskipun mereka diperhadapkan dengan resiko yang sangat besar, mereka tetap menjaga kekudusan hidup mereka dan tidak mau berkompromi dengan dosa. Ada begitu banyak orang berkompromi dengan dosa, kelihatannya sepele. Saya pernah menyampaikan mungkin di mimbar ini mungkin hal yang kadang-kadang kita anggap sepele, biasa dalam kehidupan bergereja. Contoh misalnya gini, supaya kelihatan khotbah itu abdol, supaya kelihatan ibadah itu luar biasa, maka membuat sensasi-sensasi dalam gereja. Saya ingat ini kembali, jadi kemarin waktu saya di Semarang, saya chat salah satu anak remaja saya zaman baheula. Jadi tahun 92 saya tinggalkan mereka, tidak pernah ketemu lagi. Lalu kemudian saya chat gini,
Saya ada di Semarang. Tiba-tiba mereka heboh. Ya, itu udah berapa tahun itu, dari tahun 92. Berarti 31 tahun ya. 32 tahun. Lalu kemudian dia bilang, Kak Walman ada di mana? Saya bilang saya ada di Purian Jasmoro. Kita ketemu ya gitu. Oke, ketemu. Lalu kemudian dia bilang, kami mau reuni hari ini jam 5. Semua anak-anak remaja yang dulu saya bina. Lalu kemudian saya bilang saya nggak bisa karena jam 6 ada kebaktian penghiburan. Kami harusnya jam 5. Kalau kita majuin jam setengah 5 bisa nggak? Ya kecuali kalian antar jemput saya. Saya bilang kayak gitu. Boleh antar jemput. Padahal jauh Bapak Ibu ke Jatingaleh. Saya oke, boleh. Ya udah mereka antar jemput saya, ngajak saya makan dan lain sebagainya. Yang saya mau garis bawahi adalah begini. Ini kelompok remaja saya bina mereka 3 tahun setengah. Satu ketika mereka mengundang satu hamba Tuhan. Lalu kemudian ini berbicara tentang jamahan Tuhan dan urapan Roh Kudus. Bagi saudara-saudara yang mau maju dijamah oleh Roh Kudus dan menerima Roh Kudus, bagi jemaat yang mau menerima Roh Kudus silahkan maju ke depan. Lalu kemudian wah anak-anak maju ke depan. Lalu kemudian hamba Tuhan ini berkata begini, doakan satu-satu, lalu kemudian dia bilang, terimalah Roh Kudus dalam nama Yesus, terimalah Roh Kudus, terimalah Roh Kudus. Emang Roh Kudus itu hanya sekedar tiupan. Lalu kemudian mereka tumbang sedemikian rupa. Ini tumbang benar-benar karena memang Roh Kudus yang menumbangkan mereka, atau itu hanya sekedar sensasi? Itu yang pertama. Yang kedua, biasa saya melayani di satu gereja di kebaktian remaja. Biasanya kalau kita akan melakukan satu program gereja, atau mungkin itu retret atau KKR ataupun mungkin pasca, kita mengadakan persekutuan doa. Dan memang kita persekutuan doa setiap hari Sabtu. Lalu para pelayan itu didoakan satu persatu. Nah, doakan satu persatu. Dari ada satu yang senior memimpin ibadah doa tersebut. Lalu dibilang silakan para pelayan maju ke depan, kita akan doakan. Lalu kemudian Bapak Ibu, ada beberapa yang tumbang. Saya panggil, saya bilang gini, kamu tadi tumbang karena memang dilawat Tuhan tumbang, atau kamu didorong? Didorong. Saya panggil lagi yang satu, tadi kamu kenapa tumbang? Soalnya gini Kak, saya jidatnya didorong gini, saya sampai udah gini-gini, ya udah saya jatuh. Lalu saya panggil nih senior, saya bilang gini, sebenarnya apa yang kamu lakukan? Terus dia bilang gini ke saya, kayaknya kalau belum tumbang Kak Walman, belum abdol. Ini kan penipuan dan kebohongan. Ini berkompromi dengan dosa. Mungkin dia anggap sepele dan sampai hari ini orang itu cuekin saya. Maksudnya tidak perlu harus berbohong dong depan orang supaya kelihatan ibadahnya abdol gitu, membuat sensasi-sensasi yang seperti itu. Ada begitu banyak memang gereja puas seperti itu. Mau dibuat di sini seperti itu. Ada banyak seperti itu, mereka mencari sensasi, pengajaran-pengajaran yang aneh. Tetapi mereka berkompromi dengan dosa. Pernah lihat enggak video Bapak Ibu? Ada yang seorang itu tangannya gede, lalu kemudian didoain supaya mulur. Ternyata mulur. Saya baca sejarahnya, itu kebohongan, ternyata itu dibayar. Memang tangannya sudah begitu. Penipuan berkedok mujizat. Ada banyak seperti itu. Mereka berkompromi dengan dosa. Mungkin kita berpikir saya tidak ke dukun Pak. Saya tidak lagi pergi ke paranormal Pak. Saya tidak lagi pergi ke para orang pintar Pak. Saya tidak pergi lagi ke sana. Tetapi mungkin hal-hal seperti ini kita lakukan. Kita berbohong di hadapan Tuhan. Kita anggap kelihatannya itu rohani. Tetapi itu merupakan kekejian di mata Tuhan. Kita melayani Tuhan dengan kebohongan. Lebih baik apa adanya kita. Nggak usah bersandiwara. Kalau bersandiwara ya main film gitu kan. Main sinetron ya. Di sana bisa bersandiwara. Tapi di gereja harusnya tidak perlu bersandiwara. Ya tentu belajar tetap penguasaan diri. Nah yang kalau kita memperhatikan di sini Bapak Ibu. Banyak orang berkompromi dengan dosa. Ketika mereka diperhadapkan dengan berbagai macam tawaran dunia ini. Contoh misalnya gini. Beberapa waktu yang lalu anak saya Selin itu mau daftar
pendaftaran, maksudnya masuk perguruan tinggi. Lalu dia nanya, papa berapa penghasilannya, mama berapa penghasilannya, karena harus dimasukkan di situ. Saya kasih tahu, lalu dia berkata begini, papa tidak kurangin. Emang kenapa? Karena teman-temannya katanya itu mereka dibuat supaya nanti bayarnya murah gitu. Saya bilang, enggak lah, ngapain harus berbohong, papa masih bisa. Dan saya ketemu dengan beberapa orang tua Bapak Ibu, mereka membuat kebohongan-kebohongan yang luar biasa supaya nanti bayaran kuliah anak-anaknya itu murah, sampai bahkan ada yang gratis. Bahkan baru-baru ini viral, ada seorang yang dapat kartu Indonesia Pintar beasiswa, justru membuat konten di TikTok hedon. Punya iPhone 15, punya iPad dan segala macam, heboh itu. Katanya pendapat beasiswa gratis dari pemerintah, tapi justru menunjukkan hidup hedon. Nah itu pasti karena kebohongan-kebohongan. Ada banyak seperti itu. Nah mungkin di sini Bapak Ibu kalau anak-anaknya mau masuk perguruan tinggi atau sekolah, nggak perlu berbohong lah. Masih mampu Tuhan ya apa salahnya gitu kita bayar. Jadi nah kemarin saya ngobrol juga waktu saya ke Semarang, dia bilang dia cerita anaknya kuliah di UNS Solo. Lalu cerita, dia bilang saudaranya dia kepala satu bank hanya membayar uang kuliah 500.000 satu semester. Dia bilang kalau Tuhan mengambil uangmu itu semua gimana? Kamu masih mampu. Tapi untuk bayar kuliah aja 500.000. Kenapa bisa seperti itu? Sampai ngurus surat dari RT surat miskin. Ada banyak seperti itu. Mengurus surat miskin. Itu adalah kebohongan-kebohongan. Berkompromi dengan dosa. Hati-hati Bapak Ibu. Nanti kalau Tuhan bilang, memang tidak dapat dipungkiri bahwa keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Seperti yang dikatakan oleh 1 Yohanes 2:16 merupakan ujian, godaan iman kita. Yang ketiga, hidup karena iman. Hanya karena iman. Itu artinya lebih takut kepada Tuhan daripada kepada manusia. Memperhatikan kehidupan dari ketiga orang ini, Mesak, Sadrak, dan Abednego, maka apa yang mereka hadapi pada waktu itu merupakan dilema dan situasi yang sulit. Kenapa dilema? Karena antara nyawa dan hidup. Ya, ada pilihan. Kalau dia menyembah patung itu, artinya dia selamat dari murka raja. Dia tetap punya penghasilan dan pekerjaan yang bagus. Dia tetap punya kehidupan yang nyaman dan baik. Dia tetap hidup di lingkungan lingkaran kekuasaan. Itu artinya kehidupan yang berkecukupan. Tetapi di sisi yang lain, Tuhan yang akan menjadi lawannya. Nah kalau dia memilih untuk tidak menyembah patung, maka dia harus dibakar. Apalagi ini dikatakan dipanaskan sampai 7 kali lipat. Dan orang-orang yang mengangkat Mesak, Sadrak, dan Abednego ke perapian tersebut, mereka juga harus ikut menjadi korban. Dimakan oleh panasnya api. Nah, dan ini bukan hal yang mudah. Kadang-kadang kita memperhatikan ada kisah-kisah dari para karyawan yang bekerja di perusahaan, khususnya menyangkut masalah pajak. Ya, masalah pajak. Ya Bapak Ibu yang lebih tahu. Tapi saya mau kasih kisah Christian ini salah satu. Boleh ya? Kaget ya Christian. Satu ketika Christian datang ke ruangan saya. Dia bilang dia kepingin cepat punya duit. Itu intinya. Cepat punya penghasilan yang banyak. Karena teman-temannya sudah punya banyak duit. Gitu kan Chris? Lalu mau berangkat ke luar negeri. Yang banyak dilakukan anak-anak muda Jabodetabek pada saat ini. Mereka pergi kemana? Kamboja dan lain sebagainya. Lalu kemudian mereka memang punya cepat
dapat duit, punya mobil, bisa punya rumah, setelah itu balik gitu. Tetapi apa yang dilakukan di sana? Yang jelas itu adalah berkompromi dengan dosa dan terjebak dengan dunia perjudian. Loh kan gak ikut judi. Gak ikut judi. Tetapi mereka justru menjadi operator judi di sana. Menjadi operator judi dosa atau tidak? Saya tidak melarang Kristen waktu itu. Saya cuma berkata bahwa Kris yang pertama, kondisinya seperti itu, kehidupannya seperti itu dan lain sebagainya. Yang kedua, berkat itu datangnya dari Tuhan. Tapi tetap Kris yang memutuskan mau pergi atau tidak. Tapi puji Tuhan sampai hari ini Kristen ada di sini melayani Tuhan. Dia kemudian ngomong ke saya gini, Om setelah saya pikir-pikir saya tidak jadi berangkat. Karena lebih takut kepada Tuhan daripada masa depan. Ada banyak orang lebih takut kepada masa depan, lebih takut kepada ancaman, lebih takut kepada pekerjaan, lebih takut kepada bos, lebih takut kepada otoritas, lebih takut kepada orang-orang yang mungkin bisa memberikan kehidupan kepada mereka daripada kepada Tuhan. Saya kasih contoh yang lain, ini pendeta Bapak Ibu. Khotbah di sini berkali-kali. Maaf nih saya harus ngambil contoh ini. Jadi biasanya kan saya sudah jadwal pengkhotbah itu 1 tahun. Oktober sudah selesai untuk tahun berikutnya. Nah tiba-tiba saya menghubungi orang itu hari Selasa. Saya bilang gini. Pak, mengingatkan hari Minggu khotbah ya di gereja kami. Oh iya Pak, siap Pak. Lalu saya lupa kenapa dengan pendeta yang lain yang kenal dengan dia, yang pernah merekomendasikan itu. Dia bilang gini ke saya. Pak, sudah ngomong belum? Pendeta A ini gak bisa khotbah di tempat Bapak. Itu hari Rabu. Bukan, hari Jumat. Saya bilang enggak. Karena Selasa itu saya telepon dibilang oke. Tapi betul dia ngomong ke saya. Dia akan khotbah di tempat lain. Loh. Kok bisa? Iya. Saya bilang biarin aja. Dia bertanggung jawab. Tapi saya udah siap-siap khotbah. Biarin saya gak menghubungin. Karena kan Selasa sudah saya hubungin. Gak perlu saya hubungin lagi. Ya udah. Tiba-tiba siang hari Jumat. Siang itu dia telepon saya. Pak Walman. Kenapa ya Pak? Saya bilang kayak gitu. Hari Minggu ya. Gimana ya Pak? Mohon maaf. Saya tidak bisa khotbah di tempat Bapak hari Minggu. Loh bukankah hari Senin Selasa kemarin katanya oke? Masa tiba-tiba dibatalkan? Gak segampang itu dong. Saya bilang kayak gitu. Terus yang saya dengar dia khotbah di tempat lain 3 kali dengan penghasilan yang lebih gede. Lalu kemudian saya bilang kayak gini. Bandi Bapak matre dong. Saya kayak gituin. Bapak matre dong, saya bilang kayak gitu. Lebih takut mana kepada Tuhan atau kepada aja. Terus dia bilang gini, soalnya gini yang minta saya khotbah itu dia yang kasih saya makan. Waduh ironis nih. Dia yang kasih saya, loh Tuhan yang kasih makan atau orang itu yang kasih makan? Udah nggak bisa, gitu dah ngomongnya. Saya bilang, ya sudah kalau itu menjadi pilihan Anda silakan. Tetapi justru saya sangat kecewa sekali dan Tuhan pun pasti kecewa. Saya bilang kayak gitu kepada dia. Dan ini adalah orang-orang yang seperti ini menjadi korban dari lebih takut kepada uang, lebih takut kepada pekerjaan, lebih takut kepada bos, lebih takut kepada situasi daripada kepada Tuhan. Dan kita kan selalu diperhadapkan dengan kondisi-kondisi seperti ini. Uang loh demi uang. Tapi kemudian lucunya lagi Bapak Ibu. Pendeta yang merekomendasikan tadi itu telepon saya ketawa-ketawa. Loh kenapa ketawa? Saya bilang kayak gitu. Dihukum Tuhan katanya. Kenapa dihukum Tuhan? Jadi kemarin itu, jadi itu hari Selasanya lagi. Loh kenapa? Saya bilang. Jadi saya tahu dia enggak. Saya bilang gini. Ayo dong traktir saya. Enggak jadi khotbahnya dibatalin. Rasain loh saya bilang katanya. Batal. Jadi di sana dapat 3 kali khotbah enggak jadi, di sini pun enggak dapat. Nah itu kalau orang patah duitan seperti itu, Tuhan menghukum menjadi teguran yang keras itu. Nah hati-hati, ternyata hamba Tuhan pun bisa seperti itu. Mungkin kalau kita ngelihat khotbah, wah berapi-api luar biasa. Tapi harus dilihat kehidupannya bagaimana. Hati-hati ya. Banyak orang berkompromi dengan dosa dan mereka lebih takut kepada keadaan, lebih takut tidak mendapatkan uang daripada takut kepada Tuhan. Yang terakhir. Hidup karena iman itu berarti siap menghadapi resiko. Ya, siap menghadapi resiko.
Ketika peristiwa ini terjadi, Mesak, Sadrak dan Abednego sedang berada di dalam puncak karir mereka. Ya, sedang berada di posisi yang nyaman. Sedang hidup berkecukupan. Sedang berada di lingkaran kekuasaan. Sudah pasti hidup mereka terjamin. Masa depan mereka terjamin secara manusia. Impian yang menjadi impian kebanyakan orang, bahkan semua orang, sudah berada dalam genggaman tangan mereka. Tetapi justru mereka sekarang diperhadapkan dengan pilihan antara kenyamanan dunia, kesenangan dunia, kesuksesan dan keberhasilan, atau mereka harus siap hidup dalam iman meskipun harus menghadapi resiko yang berat. Apa risiko yang mereka harus hadapi? Yang pertama tentu nyawa mereka, karena mereka harus dimasukkan ke dalam perapian yang menyala. Nyawa yang menjadi taruhannya. Ketika nyawa sudah melayang, masih dapat gaji enggak? Masih dapat punya fasilitas enggak? Enggak ada sesuatu yang dibawa. Gaji sudah tidak ada, fasilitas sudah tidak ada, kenyamanan pun tidak ada, keluarga dalam kondisi terancam. Tetapi itulah risiko yang harus ditanggung oleh seorang beriman. Kita melihat, belajar dari kehidupan orang-orang beriman dalam Alkitab. Oleh karena iman, Abraham rela meninggalkan kota dan kelahirannya dan bangsanya untuk mengikuti petunjuk Tuhan dan rancangan Tuhan dalam hidupnya. Walaupun itu berat dan pahit, tapi dia melangkah meninggalkan kotanya, pergi ke negeri yang jauh, yang akan, ini baru yang akan ditunjukkan oleh Tuhan kepadanya. Belum ada di depan mata dia, belum kelihatan, belum bisa dinikmati, tetapi justru dia melangkah walaupun harus bersusah-susah oleh karena hidup dalam iman kepada Tuhan. Itu resiko yang dia tanggung. Musa rela keluar dari istana Firaun dengan hidup nyaman dan masa depan terjamin, tetapi kemudian pergi ke padang gurun menuntun bangsa Israel dalam hidup yang berat dan susah, tanggung jawab dan resiko yang besar, bahkan dicaci maki, dihina, ditolak. Tetapi oleh karena iman, dia melangkah meski resiko yang begitu berat. Ketika Paulus berjumpa dengan Tuhan, maka resiko besar pun menunggu dia. Ditolak oleh orang-orang percaya, para rasul, ditolak orang-orang Yahudi, di mana-mana dia mengalami penderitaan yang begitu berat. Tetapi iman memang selalu menuntut resiko. Resiko untuk tidak nyaman, resiko untuk ditolak, resiko untuk menghadapi ancaman, resiko menghadapi keadaan yang tidak nyaman. Tetapi itu memang yang terjadi dalam seluruh kehidupan orang-orang yang hidup dalam iman kepada Tuhan. Bagaimana dengan kita? Ketika kita melayani, itu adalah bagian dari iman, tetapi artinya juga kita harus siap menghadapi konsekuensinya. Untuk capek, untuk tidak dihargai, untuk mungkin mendapatkan kata-kata yang tidak puas. Tetapi bagi mereka yang betul-betul mengenal Tuhan dan memahami iman mereka, mereka tidak akan pernah goyah dan mereka tidak akan pernah goncang. Karena mereka tahu apa yang mereka perbuat dan mereka tahu apa yang mereka akan dapatkan. Itu sebabnya apapun yang mereka hadapi, mereka tidak akan pernah goyah dalam kehidupan mereka. Kita belajar dari kehidupan dari ketiga anak muda ini. Hidup dalam iman berarti hidup menyerahkan seluruh kendali hidup kepada otoritas Tuhan. Hidup karena iman berarti menolak untuk berkompromi dengan dosa. Hidup dalam iman berarti lebih takut kepada Tuhan daripada manusia dan keadaan ataupun pekerjaan. Dan hidup dalam iman berarti siap menghadapi konsekuensi dan resiko yang berat. Tetapi percaya bahwa Tuhan ada di pihak mereka. Oleh karena itulah, maka Mesak, Sadrak dan Abednego akhirnya dibebaskan oleh Tuhan, ditolong oleh Tuhan, dan tidak ada sedikit pun yang terluka dari tubuh mereka.
dan mereka kemudian diangkat dari perapian itu. Dan Nebukadnezar pun mengakui bahwa Allah yang mereka sembah adalah yang hebat, Allah yang luar biasa, dan Allah yang mampu melepaskan mereka dari ancaman yang berat sekalipun. Mari kita mempersiapkan diri untuk menerima tubuh dan darah Tuhan melalui perjamuan kudus pada kesempatan ini. Sebelum kita menerima tubuh dan darah Tuhan, firman Tuhan berkata, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum dari cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya sendiri. Karena itu mari kita berdiam diri sejenak. Kita introspeksi di hadapan Tuhan. Apakah betul-betul kita masih hidup dalam iman kepada Tuhan dan percaya bahwa hidup kita ada di dalam kendali Tuhan dan otoritas Tuhan, sehingga kita tidak akan pernah takut menghadapi situasi apapun juga. Kita tidak akan takut kepada keadaan kita dan masa depan kita, sehingga itu juga membuat kita tetap akan hidup dalam kekudusan dan tidak berkompromi dengan dosa, meskipun kita harus menghadapi resiko-resiko yang berat. Oleh karena kita percaya kepada Tuhan, karena kita mengenal Tuhan, yang terbaik Tuhan berikan kepada kita. Saya persilakan untuk para pelayan perjamuan kudus maju ke depan. Pak Patikos akan pimpin kita dalam doa. Puji dan syukur kami panjatkan kepadamu Bapa di pagi hari ini. Engkau sudah berkati kami dapat mendengarkan sabdamu melalui hamba-Mu Bapak Gembala Jemaat kami. Terima kasih Bapa, dari firman-Mu ini biarlah kami semakin mengenal akan Engkau. Boleh mengikuti seperti teladan para hamba-Mu Mesakh, Sadrak, Abednego, yang tetap setia menjaga iman, yang tetap memegang teguh akan janji keselamatan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, jika kami masih ada hidup kami dalam kebimbangan, jika kami Tuhan masih ada kekhawatiran dalam hidup kami yang masih menghimpit kami, bahkan mata rohani kami kadang terselubungi oleh persoalan-persoalan sehari-hari. Ampuni kami Bapa, biarlah layakkan kami hidup bisa menuruti seperti kehendak Bapa yang diajarkan melalui Tuhan yang boleh kami percaya. Ya Tuhan, terima kasih. Kami saat ini ingin mengenang akan segala karya pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Engkau setia mengikuti kehendak Bapa. Yang Engkau pikirkan ya Tuhan hanya kehidupan kami orang berdosa ini. Pengorbanan-Mu, tubuh-Mu yang tercabik-cabik, darah-Mu yang tercurah dari atas kayu salib, itu juga yang telah kami terima sebagai bukti pengampunan atas segala yang seharusnya kami menerima hukuman dosa. Tetapi hidup kami ini diampuni oleh karena kasih-Mu yang agung ya Tuhan. Saat ini di hadapan kami ada roti dan anggur. Roti melambangkan tubuh-Mu yang sudah tercabik-cabik, dan anggur adalah darah yang tercurah. Layakkan kami Tuhan boleh menerimanya, sehingga kami juga ikut dalam kematian Tuhan, dan juga kami ikut dalam kebangkitan-Mu. Masa depan kami sekarang ada di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Ajar-ajari kami untuk tetap setia mengikuti kehendak Bapa. Terima kasih Tuhan, layakkan kami saat ini menerima roti dan anggur di hadapan kami ini. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di hadapan kita ada roti yang melambangkan akan tubuh Kristus
dan air anggur yang melambangkan akan darah Kristus yang tercurah atas kita. Terimalah sebagai peringatan akan dia. Kami harap anak-anak tidak mengambilnya sebab mereka tidak mengerti arti pengampunan dosa dan perjamuan kudus. Tapi bagi Bapak Ibu meskipun belum dibaptis tapi sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, silakan mengambilnya. Inilah tubuh dan darah Kristus bagi-bagikan. Kita akan nyanyikan satu pujian, Ku Hidup. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalamku. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku tersepakat. Percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku hidup karena percaya. Mari kita berdiri bersama-sama. Kau yang berjanji setia. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima segala kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi firman-Ku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima segala kemenangan dari. Ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan dan. Katakan sekali lagi, ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Dia rela mati buat kita. Tubuhnya tercabik-cabik untuk menanggung dosa yang seharusnya kita tanggung.
karena kita berharga di mata Tuhan. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, Engkau telah mati bagi kami, Engkau menanggung dosa-dosa kami Tuhan, Engkau telah membayarnya dengan darah-Mu yang mahal dan kudus untuk menyucikan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, mari kita pecah-pecahkan dan kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita pindahkan cawan di tangan kanan kita dan kita angkat di atas kepala kita. Darahnya tertumpah dari sekujur tubuhnya. Dia menderita sengsara untuk menanggung hukuman yang seharusnya ditimpakan kepada kita. Kesengsaraan kita telah dipikulnya, supaya kita tidak binasa tetapi kita beroleh hidup yang kekal. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau telah mengampuni dosa-dosa kami sebesar apapun dosa kami. Bahkan sekecil apapun itu telah Engkau ampuni dan Engkau telah basuh Tuhan. Terima kasih buat pengorbananmu. Terima kasih buat darah-Mu. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Mari kita berdiam diri sejenak. Mungkin saat ini kita sedang berada di persimpangan jalan, atau mungkin kita sedang mengalami kekhawatiran dengan kehidupan kita dan masa depan kita. Kita membutuhkan Tuhan dalam hidup kita. Tapi untuk itu dibutuhkan keyakinan yang kuat dan komitmen bahwa Tuhan lebih dari apapun dalam hidup kita. Tuhan lebih daripada makan dan minum. Tuhan lebih daripada pekerjaan. Tuhan lebih daripada masa depan. Tuhan lebih daripada jabatan. Kalau kita Tuhan menjadikan yang terutama dalam hidup kita, maka yang terbaik pasti Tuhan akan berikan kepada kita. Mungkin saat ini kita sedang berada dalam keraguan, kekhawatiran dan kebimbangan. Percayalah, Tuhan berkuasa. Apabila kita memberikan kendali hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, maka Ia akan bertindak dan memberikan yang terbaik kepada kita. Seperti Mesa, Sadrak dan Abednego, mereka benar-benar memberi hidup mereka, maka Tuhan memberikan hidup yang sesungguhnya kepada mereka. Mungkin engkau saat ini sedang bergumul, sedang berada di persimpangan jalan. Angkatlah hatimu kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan, aku membutuhkanmu Tuhan. Aku percaya kepadamu Tuhan lebih dari apapun Tuhan. Aku ingin menjadikan Engkau yang terutama sebagai prioritas dalam hidupku Tuhan. Karena Engkau lah jalan yang terbaik bagiku. Tuhan, Engkau melihat hati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Engkau mendengar setiap ceritan hati mereka. Engkau mendengarkan setiap seruan hati mereka Tuhan. Engkau melawat mereka satu persatu Tuhan. Karena mereka ingin menjadikan Engkau yang terbaik, yang terutama dan yang terpenting dalam hidup mereka. Mereka yang membutuhkan jalan keluar, Engkau berikan jalan keluar. Mereka yang membutuhkan kelepasan, Engkau berikan jalan kelepasan. Mereka yang membutuhkan pekerjaan, Engkau memberikan pekerjaan kepada mereka. Mereka yang membutuhkan kesembuhan, Tuhan memberikan kesembuhan bagi mereka. Karena Engkau adalah pertolongan kami satu-satunya. Engkau adalah Maha Kuasa yang sanggup memberikan yang terbaik kepada kami. Lawat setiap anak-anak-Mu, sehingga mereka sungguh-sungguh merasakan kehadiran Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan. Sebelum saya serahkan kepada worship leader,
saya mengajak kita untuk membaca pengakuan iman Gereja Isa Al-Masih. Silakan dari belakang menampilkan pengakuan Gereja Isa Al-Masih. Kita akan baca pengakuan iman ini 1, 2, 3. Aku percaya bahwa Alkitab Perjanjian Lama dan Baru adalah firman Allah yang diilhamkan, tidak berubah dan tidak mungkin salah. Yang kedua, aku percaya kepada Allah yang Maha Esa, Khalik langit dan bumi, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yang ketiga, aku percaya Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal, yang telah menjadi manusia, dilahirkan oleh perawan manusia, dan mati di atas kayu salib karena dosa-dosa kita, dikuburkan, bangkit pada hari ketiga, lalu naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan akan datang kembali. Yang keempat, aku percaya pada Roh Kudus dengan kepribadian dan pekerjaannya pada zaman ini. Yang kelima, aku percaya bahwa manusia telah berdosa, sebab itu harus bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi untuk pengampunan dosa. Yang keenam, aku percaya bahwa baptisan air adalah perintah Tuhan Yesus Kristus dan bahwa cara pelaksanaan baptisan adalah secara selam. Yang ketujuh, aku percaya bahwa perjamuan suci adalah perintah Tuhan Yesus Kristus untuk memperingati kematiannya dengan makan roti dan minum air anggur. Yang kedelapan, aku percaya bahwa kesembuhan ilahi berdasarkan bilur-bilur dan pengorbanan Kristus di kayu salib. Yang kesembilan, aku percaya akan baptisan Roh Kudus dengan tanda dan manifestasi karunia Roh Kudus dan buah Roh Kudus. Yang kesepuluh, aku percaya akan bangkitan dari kematian bagi orang yang percaya untuk kehidupan kekal dan bagi orang yang tidak percaya untuk penghukuman kekal. Yang ke-11, aku percaya bahwa gereja pada hakikatnya adalah tubuh Kristus, merupakan kesatuan rohani orang-orang beriman yang menjadi garam dan terang di dunia ini dengan Tuhan Yesus Kristus sebagai kepala gereja. Yang ke-12, aku percaya bahwa persepuluhan adalah milik Tuhan yang wajib kita kembalikan kepadanya. Kita diingatkan kembali tentu untuk pengakuan iman ini supaya kita tetap hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kemudian saya mengingatkan kita bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Mei kita akan mengadakan kebaktian kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Untuk itu kami mengajak Bapak Ibu dan Saudara untuk hadir di tempat ini. Kita akan merayakannya dan kebaktian akan dimulai jam 8 pagi sampai selesai. Tuhan Yesus memberkati. Kita masuk ke bagian pengumuman. Seperti yang tadi sudah diumumkan, pada hari Kamis depan akan ada kebaktian kenaikan. Untuk petugas kebaktian kenaikan, worship leader oleh Bapak Feli, lalu singer ada Ibu Laura dan Ibu Susi, untuk pemusik Agus dan tim. Kemudian pengumuman juga oleh Bapak Feli dan firman Tuhan oleh Bapak Pendeta Walman. Dengan tema kerjakanlah keselamatan. Kemudian untuk kegiatan sepekan berjalan seperti biasa, ada permata, doa malam pada hari Jumat, dan kebaktian PRBK pada hari Sabtu. Kemudian juga diinfokan akan ada penggalangan dana dari PRBK untuk acara retret nanti. Jadi nanti setelah kebaktian ini Bapak Ibu setelah turun bisa beli gitu jualan yang mereka sediakan ya. Kemudian untuk yang berulang tahun di minggu ini, yang pertama ada saudara Ebron. Kemudian yang kedua ada Ibu Meisela. Apakah ada hadir? Ada ya? Ya, boleh diucapkan selamat ulang tahun
semoga selalu diberkati oleh Tuhan, baik pribadi dan keluarganya. Ya, kita akan menyanyikan Selamat Hari Jadi. Selamat hari jadi, Tuhan memberkati. Selamat hari jadinya, selamat hari jadi, Tuhan memberkati. Selamat hari Ya, sekarang tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Saya undang petugas untuk maju ke depan. Untuk doa persembahan akan dipimpin oleh saudari Nika. Mari kita harus berdoa. Bapak, terima kasih atas kasih dan anugerah-Mu yang telah Kau berikan pada kami saat ini, Bapak. Dan Tuhan, kami telah mendengarkan sebagian daripada firman-Mu, Tuhan. Biarlah firman yang telah kami mendengarkan dapat menjadi rema di hati kami masing-masing. Dan Bapak, sebentar kami akan memberikan persembahan syukur kami, Bapak. Biarlah persembahan ini dapat menjadi berkat bagi gereja-Mu di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita angkat pujian Tuhanlah kekuatan dan mazmur. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Saya undang jemaat untuk bagi diri. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Benar Tuhan bahwa sesungguhnya kasih setiamu tidak akan pernah pergi dari kami. Karena kasih-Mu tidak akan pernah berubah dari dulu sekarang dan sampai selama-lamanya. Dan kasih setia Tuhan juga tidak akan ditentukan oleh keadaan ataupun situasi. Karena Tuhan setia kepada kami. Itu sebabnya ajar kami juga untuk setia kepada Tuhan dalam keadaan apapun juga.
Meskipun mungkin kami dalam keadaan susah ataupun senang, tetapi kami akan tetap menjaga kesetiaan kami kepada Tuhan, karena kami percaya bahwa Tuhan akan terus melakukan yang terbaik dalam kehidupan kami, membawa kami di jalan yang sesuai dengan rancangan Tuhan sendiri. Dan mungkin kami seringkali juga menjadi bimbang oleh karena apa yang di hadapan kami berbeda dengan apa yang kami pikirkan. Tetapi ajar kami untuk sungguh-sungguh percaya bahwa apa yang kami alami itu ada dalam seizin Tuhan, dan Tuhan melakukan yang terbaik, karena Tuhan tidak pernah kekurangan cara untuk menolong dan melawat kami. Kami bersyukur untuk hamba-hambamu yang sudah melayani kami. Tuhan juga akan terus memakai mereka, mengurapi mereka dalam setiap pelayanan mereka, memberkati mereka dalam rumah tangga dan pekerjaan, bahkan dalam seluruh langkah-langkah mereka. Kami juga berdoa untuk semua jemaat. Kau tahu akan kebutuhan pergumulan mereka. Tuhan selalu menjadi pertolongan bagi mereka. Tuhan akan menopang mereka dalam setiap langkah-langkah mereka, yang akan terus meneguhkan mereka dan memberkati mereka. Dan apabila anak-anakmu ada yang sedang undur dari hadapanmu, bangkitkan kembali iman mereka. Dan kami berdoa buat jemaat yang sedang mengalami pergumulan, lawat mereka Tuhan, kuatkan, teguhkan iman mereka, nyatakan kuasa-Mu di tengah-tengah mereka, sehingga mereka sungguh-sungguh merasakan kehadiran Tuhan dan pertolongan Tuhan sempurna atas mereka. Kami juga bersyukur buat anak-anakmu yang berulang tahun pada minggu ini, baik untuk Ebron juga untuk Ibu Meisela. Kau memberkati mereka, memberikan kesehatan, kekuatan, dan sukacita Tuhan melimpah atas mereka. Dengan bertambahnya usia mereka, mereka boleh semakin dalam mengenal Engkau dan semakin setia kepada Tuhan dan semakin dewasa di dalam Engkau. Kau memberkati masa depan mereka, memberkati kehidupan dan rumah tangga mereka. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami. Kami menyerahkan untuk bangsa ini, Engkau mengurapi para pemerintah kami, mampukan mereka untuk melaksanakan tugas mereka dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab untuk membangun bangsa ini. Dan akhirnya apabila sebentar kami akan pulang, kami mohon Tuhan memberkati kami. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Pulanglah dengan membawa berkat anugerah dan sejahtera dari Bapa, kasih setia dan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta kekuatan, penghiburan dan penyertaan Roh Kudus tercurah atas kehidupan saudara dari saat ini sampai Maranatha Tuhan datang untuk yang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.